Pemirsa Hidup Sehat, belum lama ini kita mendapat kabar duka dari artis senior Indonesia Puput Novel yang mengidap kanker payudara. Di seluruh dunia, kanker payudara adalah salah satu pemicu kematian utama pada wanita. Jenis kanker ini terjadi ketika sel pada jaringan payudara tumbuh dan berkembang secara tidak terkendali, hingga menyebar ke jaringan payudara di sekitarnya. Kanker payudara seringkali sulit terdeteksi, gejalanya berbeda pada setiap orang. Bahkan, sebagian besar orang tidak mengalami gejala yang sama sekali. Tetapi, gejala yang paling umum adanya benjolan di payudara. Namun, tidak semua benjolan merupakan kondisi kanker ya pemirsa. Oleh karena itu, jika mengalami gejala tersebut, perlu kita sadari pemeriksaan sejak dini penting dilakukan untuk memastikan benjolan tersebut kanker atau bukan. Sejauh ini belum diketahui penyebab pasti kanker payudara. Meski demikian, sejumlah faktor dapat meningkatkan risiko terkena penyakit ini. Seperti berat badan berlebih, menstruasi pada usia yang terlalu muda, serta kebiasaan merokok. Lantas, apa penyebab pasti dari kanker payudara dan bagaimana pencegahan serta penanganannya? Berikut simak penjelasannya secara detail bersama Dr. Jeffrey Beta Tenggara di studio Hidup Sehat hari ini. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Zinka Neila. Dan hari ini pemirsa kita akan membahas mengenai deteksi penyakit kanker payudara sebelum terlambat, seperti video yang sudah kita lihat bersama tadi ya. Dan hari ini narasumbernya sudah ada Dr. Jeffrey Beta, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi. Selamat pagi Dr. Jeffrey. Selamat pagi Sisi. Apa kabarnya di dok hari ini? Baik, Sisi gimana? Baik, alhamdulillah. Dan pemirsa, selain ada Dr. Jeffrey, hari ini sudah ada di tengah-tengah kami Ibu Ida Sulaiman selaku penyintas kanker payudara yang saat ini pun masih berobat juga ya Bu, secara berkala. Ya. Apa kabar Ibu hari ini? Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selamat pagi semuanya. Betul sekali. Dan pemirsa, pertama kita pengen tahu nih Bu Ida, bagaimana awal mulanya Bu Ida ini mengetahui terserang penyakit kanker payudara? Awalnya saya sempat demam beberapa hari dan payudara saya sebelah kanan agak sakit. Oke. Tapi saya pertama-tama hanya pergi ke dokter umum ya. Setelah itu disarankan untuk pergi ke dokter onkologi. Nah, pada saat ke dokter onko itulah saya di mamo dan di USG. Tadinya saya raba-raba juga, nggak berasa. Gak ada benjolannya ya? Nggak ada. Ternyata benjolannya itu ada di bawah puting dan agak dalam. Jadi tidak terlihat? Iya, hanya dengan USG dan mamo itu baru kelihatan jelas. Oh, begitu Bu. Yeah. Tapi selain demam dan merasa nyeri itu ada gejala lain nggak Bu yang Ibu rasakan? Nggak ada. Oh, oke. Nah, Dokter Jeffrey, ini kenapa sih dok seseorang bisa terkena kanker payudara tersebut? Penyebab kanker payudara sendiri itu sama seperti kanker secara umumnya adalah suatu kondisi yang multifaktor. Jadi bukan hanya satu faktor tertentu. Ada faktor genetik, artinya ada faktor keturunan dari orang tuanya, dari ibunya atau ada dari tantenya atau apa yang memiliki satu genetik yang sama. Tetapi juga ada faktor-faktor yang lain. Artinya tidak semua keturunan yang punya kanker payudara artinya anaknya pasti terkena. Demikian juga bukan berarti kalau di atas keluarganya tidak ada riwayat kanker artinya pasti tidak terkena. Ada faktor di luar genetik, contohnya kebiasaan merokok, kemudian menstruasi yang terlalu awal, kemudian ada juga faktor obesitas atau kegemukan. Nah, faktor-faktor ini akan meningkatkan resiko terjadinya seseorang untuk terkena kanker payudara. Oh, begitu dokter ya. Oke, sekarang saya kembali lagi ke Ibu Ida. Berarti waktu itu setelah terdeteksi penyakit kanker payudara, apakah langsung dilakukan pengobatan atau tindakan kemoterapi Bu? Memang saat pertama diperiksa, saya sudah diminta untuk segera ambil benjolannya untuk dibiopsi. Apakah itu termasuk tumor jinak atau ganas? Ya, tapi namanya kita manusia ya. Dengar kanker aja kan udah takut ya. Pasti gemeteran ya. Iya, jadi nggak berani, terus nangis dulu, mikir dulu, berunding dengan keluarga dulu. Yang saat itu sebenarnya dokter mengatakan kalau benjolan saya itu di bawah 2 cm,
mungkin tanpa kemo bisa disembuhkan ya. Tapi saya tertunda. Tertundanya itu berapa lama, Bu? Sekitar 2 bulan. 2 bulan dari pemeriksaan awal? Iya. Oke. Nah, saat 2 bulan itu, begitu diangkat benjolan, ternyata sudah besar. Sudah besar. 3,6. Itu sudah termasuk stadium berapa, Bu? 3B. 3B. Dan bahkan waktu ditemukan itu, Ibu usianya berapa, Bu? 63 tahun. 63 tahun. Ya, 2 tahun yang lalu. Oke. Nah, pemirsa, ini juga ada fakta mitos ya mengenai kanker payudara ini. Perempuan memasuki masa menopause lebih rentan terkena penyakit kanker payudara dibandingkan dengan wanita di umur lainnya. Tapi Dr. Jeffrey dan Ibu Ida kita akan bahas pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Hidup Sehat, kami masih membahas mengenai kanker payudara. Dan tadi ada pertanyaan yang kita gantung ya pemirsa, ini fakta atau mitos? Apabila perempuan memasuki usia menopause, itu rentan terserang kanker payudara dibandingkan perempuan yang belum memasuki usia menopause. Gimana Dr. Jeffrey, ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta, kenapa dok? Jadi seiring dengan peningkatan usia, resiko terkena kanker payudara artinya lebih tinggi. Tetapi kita sudah banyak menemukan pasien-pasien kanker payudara yang muncul pada usia kepala 20-an itu sudah terkena kanker payudara. Jadi walaupun betul fakta pada usia lanjut kanker itu resiko lebih tinggi, bukan berarti kalau usia muda tidak terkena kanker. Berarti memang tidak terpaut usia ya dok ya. Ini ada banyak faktor seperti yang tadi dokter bilang, ada genetik, kemudian ada mungkin karena merokok juga ya dok ya? Ada faktor kebiasaan sehari-harinya, paparan terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan kanker, itu semua bercampur jadi satu. Oh baik, ini saya ingin beralih ke Ibu Ida. Bu Ida, dari Ibu sendiri ini pengalamannya untuk pengobatan kanker payudaranya seperti apa Bu? Apakah kemoterapi setiap bulan atau ditambah dengan terapi lainnya Bu? Setelah saya dibiopsi dan dinyatakan kanker saya cukup berat ya, 3B, dan getah bening saya juga ada 5 yang sudah terkena menyebar. Oke. Saya konsultasi dengan dokter dan dilakukan kemoterapi selama 6 kali setiap 3 minggu. 6 kali itu setiap 3 minggu? Iya. Banyak juga berarti? Iya, dan waktu awal tuh berat sekali karena obatnya cukup banyak dan jangka waktunya cukup lama, sehingga saya sempat mengalami kelumpuhan kaki dan juga berat badan turun 12 kilo. Karena kemoterapi? Iya, berat sekali. Tapi Ibu apa yang dirasakan Bu saat melakukan kemoterapi itu? Sendi, sakit, mual, nggak bisa makan, pusing, kadang-kadang sesak nafas, dibantu dengan oksigen. Oh, pada saat melakukan kemoterapinya itu? Iya. Oke. Nah, Dr. Jeffrey, ini kalau misalkan selain menggunakan kemoterapi, terapinya ini ada lagi nggak sih dok pengobatan-pengobatan yang bisa dilakukan pasien yang terserang kanker payudara? Ya, jadi sebetulnya kanker payudara itu memiliki jenis yang beragam, bukan hanya satu jenis. Ada kanker payudara yang dipengaruhi oleh hormon, ada yang dipengaruhi oleh protein yang disebut sebagai HER2, ada juga yang kita sebut sebagai triple negatif, yang artinya tidak dipengaruhi oleh hormon dan protein ini. Nah, jenis-jenis yang berbeda ini akan punya pengobatan yang berbeda. Saya ambil contoh Ibu Ida ini. Pada waktu awal saya mendapat kasus ini, memang jenisnya adalah yang HER2. Nah, jenis HER2 artinya kita akan harus menggunakan kemo dan terapi target di awal. Dilakukan 6 kali, memang akan ada naik turunnya kondisinya, seperti yang Ibu Ida tadi sebutkan. Tapi dengan persiapan yang baik, rata-rata selesai. Sama seperti Ibu Ida, ini selesai. Dan pada saat setelah selesai, kemudian dilakukan operasi dan dapatkan hasilnya adalah pathologic complete response. Yeah. Yang artinya resiko kekambuhannya akan sangat kecil untuk Ibu Ida. Jadi obat-obat kanker sendiri untuk payudara ini ada, kita bicara terapi hormon, kemoterapi, terapi target, dan juga imunoterapi. Di Indonesia kita sudah punya semuanya ini, semua berbagai jenis obat
tergantung dari jenis kankernya. Tergantung dari jenis kankernya, tapi tentu saja sesuai dengan jenisnya tersebut nanti direkomendasikan oleh dokter yang sesuai ya. Nah, dokter dan Ibu Ida dan pemirsa di rumah, kami membuka telepon interaktif seperti biasa ya pemirsa. Anda bisa berkonsultasi gratis dengan Dr. Jeffrey di sini mengenai kanker payudara. Anda bisa langsung menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Nanti bisa langsung ditanyakan dan dibahas oleh Dr. Jeffrey. Nah, sudah ada penelpon nih. Kita langsung saja tanyakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo, Mbak Didi, ini dengan Hera dari Bekasi. Iya, Mbak Hera dari Bekasi. Silahkan pertanyaannya untuk dokter. Mbak Didi mau nanya ke Dokter Jeffrey. Dok, kan sekarang kan katanya nih banyak pemicu kanker, terutama buat wanita ya, kanker payudara gitu dari kalau kita makan makanan yang kayak junk food gitu, Dok. Nah, itu memang berapa besar sih, Dok, pengaruhnya, Dok, kalau kita ibaratnya makannya tidak baik gitu loh, Dok? Oke, silahkan dokter. Boleh langsung dijawab. Ya, memang terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan penting sekali, faktor makanan ya. Sebetulnya belum ada satupun penelitian yang bisa menghubungkan antara jenis makanan tertentu dengan kejadian kanker payudara, termasuk gula. Termasuk gula? Termasuk gula. Kita banyak dengar bahwa gula menyebabkan kanker. Ternyata penelitiannya tidak seperti itu. Oh, oke. Nah, secara umum kita melihat makanan ini adalah kita harus lihat apa yang masuk ke dalam mulut kita. Tentu kalau dikatakan bahwa junk food artinya deep fried, gorengan terlalu banyak, kemudian kandungan nutrisinya tidak cukup. Ini juga tentu akan memberikan dampak yang tidak baik. Ya, kita tidak hanya berbicara kanker, kita bicara yang lain, darah tinggi, sakit jantung, kejadian stroke, dan lain-lain. Tetapi tidak ada pantangan makanan tertentu. Baik. Asal dikonsumsi dalam jenis dan jumlah yang wajar. Oke. Termasuk gula. Oke, berarti tidak ada larangan tertentu untuk mengkonsumsi gula dan juga mungkin sodium ya dokter ya, tapi yang penting adalah jumlah kita memakannya dalam sehari. Nah dokter, juga kami punya fakta atau mitos, katanya dok, kanker payudara itu dapat disembuhkan secara keseluruhan. Tapi jangan dijawab dulu dokter Jeffrey, dan pemirsa kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat, dan tadi kita masih ada pertanyaan yang belum dijawab ya. Ini fakta atau mitos, apakah kanker payudara bisa disembuhkan secara keseluruhan? Gimana Dokter Jeffrey? Bisa. Fakta berarti ya dok ya? Fakta. Fakta. Salah Fakta. satu contohnya Ibu Ida? Ibu Ida. Oke, luar biasa. Ibu Ida sini berarti sudah penyintas ya Bu ya? Iya. Oke, terakhir nih ya, kita untuk menutup segmen ini, saya ingin minta Dokter Jeffrey berikan tipsnya kepada semua masyarakat di rumah bagaimana untuk mencegah kanker payudara, dok? Ada dua hal. Yang pertama, pencegahan tadi, hidup yang sehat, obesitas harus dihilangkan, banyak olahraga, kurangi konsumsi alkohol, kemudian rokok. Tetapi ini harus disertai dengan yang namanya deteksi dini. Kita tidak bisa 100% mencegah. Deteksi dini itu bisa mudah dilakukan, USG dan mamografi itu tersedia secara luas di Indonesia, sehingga kalau ketemu benjolan yang kecil-kecil pun kita bisa ketahui di awal. Dan yang paling penting, jangan takut untuk tanya ke dokternya. Kanker payudara adalah kanker yang bisa disembuhkan. Semakin awal kita dapatkan, akan semakin baik hasil pengobatannya. Oke, luar biasa. Berarti jangan takut ya pemirsa, lebih awal diketahui lebih baik. Nah, kemudian dari Ibu Ida sendiri, Ibu, boleh Bu diberikan pesan bagi pasien yang masih berjuang melawat penyakit kanker payudara ini, Bu? Ya, karena saya sendiri mengalami dari awal susah, saya hanya mau berpesan, jangan pernah takut sama kanker. Ya, kita kuat melawan dia, asalkan kita semangat, pasti kita akan sembuh. Nah, kedua tipsnya tadi dari dokter dan dari Ibu Ida itu harus jangan takut, harus kuat dan semangat ya, Ibu dan dokter ya, karena pasti bisa disembuhkan ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Jeffrey, Ibu Ida atas informasinya hari ini. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Hidup Sehat selama 30 menit bersama saya Zinka Nela dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia, hidup sehat. Hidup sehat.